Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode ke-6. Ini kita akan menajamkan kemarin bab i'rab, yaitu perubahan pada akhir kalimat. Seperti kita ketahui bahwa perubahan akhir pada kalimat itu ada yang asli, berubahnya bisa dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yaitu kalau dhammah itu rofa, kalau fathah itu nasab, kemudian kasrah itu jar, kemudian sukun itu jazm. Tapi ada sebagian yang tidak mengikuti pola aslinya, yaitu ada modifikasi-modifikasi, ada gantian-gantian lagi yang dikenal dengan nanti niyabah. Kemudian ada beberapa kalimat itu dia sebagian mengikuti pola asal, sebagian mengikuti pola gantiannya. Itu yang dhahirah, artinya yang tampak. Kemudian ada yang muqaddarah. Nah, seluruh kalimat di dalam bahasa Arab itu nanti semua akan terbagi menjadi beberapa definisi. Untuk mana yang asli, mana yang gantian, itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian, kemudian kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian itu sendiri. Bahwa pembagian-pembagian dari kalimat mengikuti pola i'rabnya, pembagian-pembagian kalimat mengikuti pola i'rabnya. Maka akan saya ulangi beserta nanti contoh-contohnya, akan kita tajamkan. Mari. Kelompok yang pertama itu adalah isim mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Seperti kita ketahui kemarin bahwa mufrad ini mempunyai makna satu, tasniyah ini dua, mudzakkar salim ini laki-laki yang bentuk mufradnya itu tetap, kemudian jamak muannats salim yaitu jamak perempuan atau banyak perempuan yang bentuk mufradnya itu tetap, kemudian jamak taksir yang bentuk mufradnya berubah. Maka akan saya ambil contohkan seperti ini. Contoh misalkan contohnya misalkan sami'a, kemarin kan karena contohnya sami'a ya. Sami'a Zaidun al muslimaini. Kemudian contoh lagi sami'a az-zaidani al-muslimatu ya. Kemudian ada lagi contoh misalkan sami'a al-ulama'u ini sama taksir sudah mufrad. Sami'a al-ulama'u, nggak apa-apa, misalkan contohnya adalah sami'a al-ulama'u contoh sama mudzakkar salim sudah. Sami'a al-ulama'u gini sami'a az-zaiduna al-ulama'a. Ya. Ini ada contoh sami'a ini fi'il madhi semuanya. Kemudian zaidun ini mufrad karena dia mempunyai makna satu. Az-zaidani ini isim tasniyah karena dia mempunyai makna dua. Az-zaiduna ini jamak mudzakkar salim karena dia mempunyai makna laki-laki banyak. Kemudian al-muslimina ini adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian al-muslimatu ini adalah jamak muannats salim. Kemudian al-ulama'u ini adalah jamak taksir. Kenapa dia diharokati zaidun? Karena dia adalah rofa. Kenapa az-zaidani dia rofa? Kenapa az-zaiduna? Itu karena dia rofa. Nanti saya jelaskan saya menjelaskan takrifnya dulu. Jadi kalau dalam contoh sami'a zaidun al-muslimina, ini artinya adalah Zaid mendengarkan orang-orang muslim banyak.
Kemudian kalau az-zaidani ini berarti ada 2 orang Zaid mendengarkan perempuan muslim banyak. Kalau sami'a az-zaiduna al-ulama'a, ini Zaid banyak itu mendengarkan banyak ulama. Ya, banyak ulama. Kenapa az-zaiduna ini dikatakan mudzakkar salim? Mudzakkar karena laki-laki, salim karena dia hanya ditambahi wawu dan nun. Zaidnya itu masih sama dengan mufradnya. Artinya bentuk mufradnya itu tidak berubah. Berbeda dengan al-ulama, ini berubah dari bentuk mufradnya. Karena kalau mufradnya ulama ini adalah alimun. Bentuk mufradnya itu dari kata alimun menjadi ulama. Ini maka dia berubah. Maka zaidani ini dikatakan salim, zaiduna ini dikatakan salim, sedangkan ulama dikatakan sebagai taksir. Ya, jadi ini contoh mufrad zaidun, contoh tasniyah 2 az-zaidani, contoh jamak laki-laki az-zaiduna, contoh jamak muannas al-muslimatu. Nah, contoh jamak taksir adalah al-ulama, al-ulama'u. Nah, ini pembagian bersamaan dengan pengertiannya. Nah, berdasarkan dengan pengertiannya apa itu isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas dan jamak taksir. Kemudian fi'il mudhari' ini dibagi menjadi fi'il mudhari' shahih, ada fi'il mudhari' mu'tal, ada af'alul khamsah. Fi'il mudhari' shahih itu adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf illat. Seperti kita ketahui kalau huruf illat itu dia adalah alif, wawu, dan ya. Nanti akan saya contohkan pada contoh yang fi'il mudhari' mu'tal. Contoh misalkan ini saya contohkan 3 misalkan. Contohnya yansuru. Kemudian contohnya yakumu. Contohnya lagi nahmadu. Yansuru, yakumu, nahmadu. Di akhir fi'il mudhari' ini adalah ra. Di akhir fi'il mudhari' ini mim dan ini dal. Tidak ada yang berupa alif, wawu, dan ya. Maka ini dikatakan sebagai shahih. Kemudian kalau fi'il mudhari' mu'tal, itu contohnya misalkan yang mu'tal alif, itu ada yahsha. Kemudian ada yang berupa wawu, misalkan ada yad'u. Kemudian ada yang berupa ya, contohnya adalah yarmi. Jadi ini ada alifnya, ada wawunya, ada ya-nya. Inilah yang dikatakan sebagai fi'il mudhari' mu'tal. Yaitu adalah apa? Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif, wawu, dan ya. Ada shahih, ada mu'tal. Kalau shahih itu tidak berupa huruf illat, kalau mu'tal akhir itu adalah akhirnya berupa huruf illat atau dikatakan sebagai mu'tal. Kemudian af'alul khamsah ini adalah fi'il-fi'il yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah, ya mu'annasah mukhatabah, dan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Dia terkumpul dalam 5 fi'il mudhari' menjadi contoh misalkan yansuru, dia adalah yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Di sini ini ada alif tasniyah. Kemudian ada wawu jamak. Kemudian ada ya mu'annasah mukhatabah. Ini namanya alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annasah mukhatabah. Fi'il yang jumlahnya 5 ini
ini dikenal dengan istilah dengan af'alul khamsah. Khamsah itu artinya 5, fi'il mudhari' yang jumlahnya 5, yaitu apa? Yang bertemu dengan alif tasniyah 2, yang bertemu dengan wawu jamak 2, kemudian yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah 1. Itu dikenal dengan istilah apa itu? Isim af'alul khamsah. Kemudian yang seterusnya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah itu adalah isim yang jumlahnya 5. Apa saja itu tergabung dalam abun, akhun, hamun, famun, dhu. Ada 5. Ada abun, akhun, hamun, famun, dhu. Ini khusus kelima isim ini itu nanti ada perlakuan khusus. Ya, isim yang 5 ini dikenal dengan nama asmaul khamsah. Kemudian yang keempat adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya seperti lafal adu. Ini tidak adun. Kemudian ada Sulaiman. Contohnya misal atau Utsman. Kemudian ada Umar, kemudian yang sering itu Ahmadu, Utsman, ada Ibrahim. Ya. Besok akan saya terangkan tentang isim ghairu munsharif. Ini contoh isim yang tidak bisa ditanwin. Salah satu tanda isim kan ditanwin, tapi ada beberapa isim yang kemudian tidak ditanwin, itu dikenal dengan namanya isim ghairu munsharif. Yang kelima, nanti ada isim maksur dan ada isim mangkus. Isim maksur itu apa? Isim maksur itu adalah isim yang akhirnya berupa alif. Kalau isim mangkus itu isim yang akhirnya dia berupa ya. Contoh isim kata. Kalau contoh isim mangkus ini contohnya adalah apa itu? Al-Qadhi. Ya. Kata ini akhirnya berupa alif, al-qadhi ini akhirnya berupa ya. Setiap isim yang akhirnya berupa alif dikenal sebagai isim maksur, setiap isim yang akhirnya berupa ya dikenal sebagai isim mangkus. Inilah pembagian kalimat sesuai dengan nanti pembagian i'rab-i'rabnya. Jadi nanti isim mufrad ini i'rabnya seperti apa, isim tasniyah, kemudian fi'il mudhari' shahih ini i'rabnya seperti apa, dan seterusnya. Saya ulangi. Untuk isim mufrad, isim yang mempunyai makna 1, contohnya zaidun. Isim tasniyah, isim yang mempunyai makna 2, contohnya zaidani. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak laki-laki yang tidak berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya adalah zaiduna. Kemudian jamak muannats salim adalah jamak perempuan atau perempuan banyak yang selamat, artinya tidak berubah dari mufradnya. Contohnya muslimah itu hanya ditambah alif dan tak saja. Kemudian jamak taksir ini jamak yang berubah dari mufradnya. Dari alimun ini mufrad menjadi al-ulama'u. Nah, ini menjadi apa itu jamak taksir. Ya, menjadi jamak taksir. Ini adalah contoh-contoh contoh-contoh mufrad, tasniyah, mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Kemudian fi'il mudhari' nanti dibagi menjadi 3. Ada fi'il mudhari' shahih, artinya apa? Fi'il mudhari' shahih itu akhirnya tidak berupa alif wawu ya, atau dia shahih gitu, tidak berupa huruf illat. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir itu artinya fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya berupa huruf illat. Akhirnya berupa huruf illat. Contohnya adalah yakhsha, ini akhirnya berupa alif. Yad'u ini akhirnya berupa wawu, yarmi ini akhirnya berupa ya. Ini dikenal dengan namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian af'alul khamsah ini adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai'. Syai' itu apa? Syai' itu adalah alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah mukhatabah menjadi yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Kelima fi'il mudhari' ini dikenal dengan nama af'alul khamsah. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini mengumpulkan mengumpulkan 5 kalimat. Ini punya perlakuan khusus, yaitu apa 5 kalimatnya itu? Abun, akhun, hamun, famun, dhu.
Kemudian isim ghairu munsharif itu seperti Ahmad, Usman, Umar, Ibrahim. Kemudian pembagian yang kelima itu adalah isim maksur, itu isim yang berakhiran alif seperti al-fatah. Kemudian isim manqus ini adalah isim yang berakhiran ya seperti lafal al-qadhi. Maka kemudian setelah kita mengetahui ini pengertian dari masing-masing kalimat itu, kita akan kemudian berbalik kepada yang pelajaran kemarin. Pelajaran yang kemarin ini dari atas ini ada isim maksur, yaitu tadi al-fatah, isim yang akhirnya berupa alif. Kemudian isim manqus yaitu isim yang akhirnya berupa ya. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal tadi ada yad'u, yarmi, yahsha. Kemudian isim mufrad ada jamak taksir yang berubah dari mufradnya. Fi'il mudhari' shahih yang tidak berupa huruf ilah. Kemudian jamak mu'annas salim itu adalah jamak perempuan yang tidak berubah dari mufradnya. Isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Kemudian isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua. Jamak mudzakkar salim adalah laki-laki banyak yang tidak berubah dari mufradnya. Kemudian asmaul khamsah tadi ada 5 isim, abun, akhun, hamun, famundu. Kemudian af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai', yaitu alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Nah, ini pembagian isim dilihat dari perspektif i'rabnya. Maka kemudian i'rab itu tadi ada dhahirah, ada muqaddarah. Kemudian ada asliyah, ada mustarak, ada niyabah. Nanti akan saya jelaskan dulu yang dhahirah. Ya kan, akan saya jelaskan dulu yang dhahirah, kemudian yang niyabah. Di sini ini ada asliyah. Asliyah kemarin sudah saya sampaikan bahwa asliyah ini adalah rofaknya dengan dhammah, nasab fathah, jar kasrah, kemudian jazm sukun. Apa saja isim yang di-i'rabi dengan i'rab asliyah? Yaitu ada 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' shahih. Ini dia di-i'rabi dengan i'rab asliyah. Contoh lafal zaidun, ini dia bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, karena asli. Kemudian jamak taksir, ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Bisa contohnya misalkan contohnya rojulun menjadi rijalun, bisa rijalun, bisa rijalan, bisa rijalin. Bisa ulama'u, ulama'a. Nah, kemudian contoh yang fi'il mudhari' shahih. Nah, kemudian asliyah lagi adalah fi'il mudhari' shahih. Bisa yadribu, bisa ayyadriba, bisa lam yadrib. Ini yang asliyah ada 3. Kemudian yang niyabah itu ada 4. Isim tasniyah ini rofaknya tidak memakai dhammah, tapi rofaknya memakai alif dan nun. Kemudian nasab jarnya dia memakai ya dan nun. Contohnya misalkan begini. Sholat sopo az-zaidani rak'ataini. Ya. 2 orang Zaid sholat 2 rakaat. Ketika dia itu menjadi fa'il, maka dia rofa'. Rofaknya tidak memakai dhammah, tapi dia rofaknya memakai alif dan nun. Sedangkan kalau dia nasab, ini nasabnya dia tidak memakai fathah, tetapi nasabnya dia memakai ya dan. Jadi az-zaidani ini rofa', rak'ataini ini nasab. Berbeda dengan asliyah, yang mana kalau asliyah itu kalau rofa' memakai dhammah, kalau nasab itu memakai fathah. Kalau ini enggak, rofaknya memakai alif nun, nanti jernya dia memakai ya dan nun. Itu contoh yang isim tasniyah. Contoh yang jamak mudzakkar salim, nanti sholla utawa da'a az-zaiduna al-muslimina. Nah, dia tidak memakai dhammah alif fathah jer, tetapi jamak mudzakkar salim itu rofaknya memakai wawu, nasab jernya dia memakai ya nun. Contoh misalkan di sini, misalkan da'a
al muslimuna dan al muslimuna al muslimina. Jadi pakai wawu dan nun dan pakai ya dan nun. Jadi sholla az-zaidani rok'ataini ini yang isim tasniyah, kemudian yang jamak mudzakkar salim da al muslimuna al muslimina. Ini yang jamak mudzakkar salim. Kemudian asmaul khamsah, ini kemarin ada 5 abun akhun hamun, itu kalau contohnya abun dia menjadi Abu Bakrin, Aba Bakrin atau Abi Bakrin. Kemudian af'alul khamsah dia rofaknya subutun nun, kemudian nasab jazmnya dia hadfun nun. Kemudian yang jamak muannas salim dan isim ghairul munsharif ini masuk pada yang mustarok, artinya sebagian bisa asliyah, sebagian bisa niyabah. Apa yang niyabah? Yang niyabah itu kalau jamak muannas salim itu pada sisi nasabnya. Nasabnya dia tidak memakai fathah, tapi nasabnya dia memakai kasroh. Kalau isim ghairul munsharif ini pada jernya isim ghairul munsharif ini tidak memakai kasrah, tapi isim ghairul munsharif ini jernya dia memakai fathah. Ini contoh dari pembagian dari jamak muannas salim dan isim ghairul munsharif seperti contoh yang di depan. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan tajamkan lagi contoh-contohnya, baik dari kesemuanya ini berdasarkan pembagian i'rabnya. Itulah bab kedua tentang pembagian i'rab. Nanti kita akan bertemu lagi pada episode ke-7 ya. Ke-7 insya Allah akan memperdalam bagian i'rab, karena bab 2 ini insya Allah nanti sampai bab ke-8 bisa ke-9. Karena ada isim ghairul munsharif. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.